minder merupakan suatu bentuk ketidaksyukuran kita terhadap anugerah Tuhan. Sedangkan rasa percaya diri merupakan wujud syukur kita terhadap anugerah yang diberikan Tuhan. Halo sahabat-sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin sharing sedikit tentang minder. Kenapa? Karena minder ini merupakan sifat yang bisa menggerus kepercayaan diri kita. Dan dengan tergerusnya kepercayaan diri, ini akan menghambat kita untuk menuju kesuksesan. Mengapa? Karena salah satu syarat agar kita bisa menjadi sukses yaitu kita harus memiliki kepercayaan diri yang kuat. Kata minder, saya yakin teman-teman semua sudah banyak yang tahu maksud dari minder, sudah banyak yang paham tentang minder ini. Atau bahkan teman-teman pelaku dari kata minder ini. Contohnya seperti ini. Waduh, saya kalau harus bergaul dengan mereka, saya itu minder. Mereka itu orangnya pinter-pinter. Saya kalau harus menjadi public speaker, saya itu minder. Saya itu hanya orang desa, hanya orang biasa. Dan contoh-contoh kata-kata yang lain, saya yakin teman-teman sudah paham. Walaupun teman-teman banyak pendeskripsiannya yang berbeda-beda, tapi maksud dari minder sudah paham. Kemudian teman-teman, yang perlu kita pahami selanjutnya yaitu minder itu hanyalah kondisi psikis dan bisa diperbaiki. Saya ulangi lagi, minder itu hanyalah kondisi psikis dan bisa diperbaiki. Hal ini saya tekankan karena saya bertemu dengan beberapa orang yang mana dia menjadikan minder ini sebagai karakter dirinya. Dia menjadikan minder ini sebagai alasan dia tidak mau berkembang ke depan, tidak mau maju ke depan, tidak mau menjadi orang yang lebih hebat lagi. Seperti contohnya begini, saya itu orangnya minderan, bapak saya minder, ibu saya minder, saudara-saudara minder. Jadi keluarga saya ini sudah menjadi keluarga minder. Saya itu minder keturunan, contohnya begitu. Ini hal yang kurang tepat kalau menurut saya. Lalu untuk faktor-faktor yang bisa menjadikan seseorang ini minder itu sangat banyak sekali. Ada yang karena faktor uang, faktor teman, faktor lingkungan, atau faktor keluarga. Karena orang tuanya sering membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain, sehingga anaknya bisa terjangkit penyakit minder ini. Tapi pada kesempatan ini saya tidak ingin membahas tentang masa lalu orang yang minder tersebut. Tapi saya ingin membahas bagaimana cara mengobati orang minder ini agar bisa menjadi percaya diri. Sehingga dengan percaya dirinya, orang tersebut bisa meraih kesuksesannya dengan lebih mudah. Lalu, apa teman-teman semua obat atau cara mengatasi rasa minder ini? Tentunya banyak sekali kalau kita melihat di internet, lihat di YouTube, baca buku, lihat artikel, dan lihat media-media lainnya. Itu sangat banyak sekali bagaimana cara tips, trik untuk mengatasi rasa minder. Tapi saya di sini ingin berbagi, ingin share sebagian saja. Cara yang pertama yaitu agar teman-teman lebih semangat di dalam mengatasi minder, agar teman-teman bisa percaya diri secara konsisten, yaitu teman-teman harus menemukan why-nya. Atau teman-teman harus menemukan alasan terkuat mengapa teman-teman tidak boleh minder. Mengapa teman-teman harus mengobati minder menjadi percaya diri. Contohnya begini, saya ingin diterima kerja di sebuah perusahaan dan perusahaan tersebut menerima karyawan dengan adanya
ujian atau uji masuk di perusahaan. Kebetulan perusahaan tersebut ujiannya jam 7 pagi. Otomatis karena saya sangat ingin agar diterima di pekerjaan tersebut, saya jam 7 harus sudah berada di perusahaan tersebut. Jam 7 pagi sudah harus berada di perusahaan tersebut. Otomatis pada saat pagi hari sebelum jam 7 saya harus sudah mempersiapkan semuanya. Padahal pas hari-hari biasa saya itu masih layeh-layeh, masih rebahan, belum makan, belum mandi dan lain sebagainya. Karena saya memiliki alasan yang kuat, jam 7 sudah harus berada di perusahaan tersebut, jam 7 harus sudah mengikuti ujian. Akhirnya secara otomatis pikiran bawah sadar saya merespon jam 7 sudah harus persiapan semuanya, sudah harus berada di perusahaan tersebut. Di saat kita memiliki alasan terkuat mengapa kita harus mencapai goal kita, mengapa kita harus mencapai impian-impian kita, maka secara otomatis pikiran bawah sadar kita akan merespon, akan membantu kita agar kita mencapai goal tersebut. Dan ini tips lagi, usahakan alasan-alasan mengapa teman-teman harus mencapai impian tersebut ini ditulis dan dilibatkan di dalam alasan tersebut orang-orang yang tercinta. Contohnya begini, saya harus menjadi pengusaha sukses karena dengan saya menjadi pengusaha sukses, saya bisa menghajikan orang tua, saya bisa membanggakan orang tua, saya bisa memberikan orang tua rumah yang bagus, yang mewah, saya bisa mengajak keluarga jalan-jalan. Jadi di samping ditulis juga dilibatkan di dalam alasan terkuat tersebut orang-orang yang dicintai oleh teman-teman. Itu tips dan trik pertama. Temukan alasan terkuat mengapa teman-teman tidak boleh minder, mengapa teman-teman harus percaya diri, mengapa teman-teman harus memiliki atau mencapai impian-impian teman-teman semua. Kemudian di dalam alasan tersebut, kalau teman-teman sudah menemukan alasan tersebut, ditulis teman-teman semua. Dan kalau bisa libatkan orang-orang yang tercinta di dalam hidup teman-teman semua. Selanjutnya cara yang berikutnya untuk mengobati minder, yaitu kita harus menjaga pola pikir kita. Kita harus menjaga mindset kita. Kenapa? Karena dari pikiran akan menjadikan kata-kata, dari kata-kata akan menjadikan perbuatan, dari perbuatan akan menjadikan sebuah kebiasaan, dari kebiasaan akan membentuk sebuah karakter, dan dari karakter akan menuntun ke nasib kita. Ketika pikiran kita positif, maka kata-kata yang keluar pun akan positif. Ketika kata-kata kita positif, maka perbuatan kita pun juga akan positif. Ketika perbuatan kita positif, maka kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap harinya juga akan positif. Ketika kebiasaan-kebiasaan yang kita ulang berkali-kali ini positif, maka akan membentuk sebuah karakter yang positif pula. Dan ketika karakter kita positif, insya Allah nasib kita pun juga akan positif. Berbeda ketika sebaliknya, ketika kita memiliki pikiran yang negatif, suka mengeluh, minderan, tidak percaya diri, pesimis, suka menyalahkan orang lain, maka kata-kata pun yang keluar akan selalu negatif. Kata-kata yang keluar akan selalu mengeluh, bilang minderan, bilang tidak percaya diri. Dan seterusnya akan berlanjut menuntun kita menuju nasib yang negatif pula. Oleh karena itu teman-teman semua, mari kita menjaga pikiran dari hal-hal yang negatif. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal atau pemikiran yang perlu kita rubah
mindset negatif yang perlu kita rubah agar minder kita hilang menjadi percaya diri. Oleh karena itu, kita harus menjaga mindset kita, pola pikir kita agar selalu positif. Di sini saya ingin share beberapa pola pikir yang perlu kita benahi agar kita tidak minderan, agar kita bisa percaya diri. Pola pikir yang pertama yang perlu kita benahi yaitu ketika kita masih memiliki pikiran saya kan hanya titik. Saya ulangi, saya kan hanya titik. Contohnya begini, saya kan hanya orang desa biasa, mana mungkin saya bisa menjadi sukses. Saya kan hanya seorang petani, saya minder kalau suruh menjadi pengusaha hebat, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman masih memiliki mindset atau pola pikir seperti ini, harus diobati. Cara mengobatinya gimana? Ganti mindset tersebut dengan kalimat justru karena saya titik. Justru karena saya titik. Contohnya begini, justru karena saya hanya orang desa, maka saya harus bisa menjadi pengusaha sukses mengalahkan orang kota. Justru karena saya pekerjaan sekarang hanya petani, saya akan percaya diri. Saya akan bisa menjadi public speaker profesional. Jadi yang asalnya di dalam pikiran teman-teman ada kalimat saya kan hanya titik. Diganti mindset tersebut menjadi justru karena saya titik. Yang berikutnya, pola pikir atau mindset yang perlu teman-teman ubah, yaitu ketika teman-teman masih memiliki pemikiran saya minder, saya gak bisa ngelakuin hal itu, saya tahu diri kok. Saya minder, saya gak bisa kalau harus ngelakuin itu, saya tahu diri kok. Jadi teman-teman sudah bilang, sudah berpikir duluan kepada hal yang belum terjadi. Saya ulangi lagi, kepada hal yang belum terjadi. Saya gak bakal mampu kalau harus ngelakuin itu. Saya tahu diri kok, saya ini orang biasa. Saya kalau harus menjadi public speaker, saya gak bisa. Saya minder, saya tahu diri kok nanti pasti akan gagal. Jadi teman-teman sudah berpikir dengan negatif pada hal yang belum terjadi. Saya ingatkan, apabila teman-teman masih memiliki pemikiran gagal sebelum hal tersebut terjadi, maka tidak usah menunggu 1 hari, tidak usah menunggu 1 jam, tidak usah menunggu 1 menit, tapi pada saat itu pula teman-teman akan gagal. Kenapa? Karena kita akan menjadi apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu yang masih memiliki mindset tersebut, tolong dibuang jauh-jauh dari pikirannya, agar kita bisa percaya diri, agar kita bisa meraih kesuksesan dengan lebih cepat dan kita bisa membahagiakan diri kita. Oke teman-teman semua, itulah 2 tips atau trik cara untuk menghilangkan minder. Tentunya masih banyak sekali tips dan triknya, tapi saya hanya menyampaikan 2. Yang pertama tadi, temukan why-nya atau alasan terkuat mengapa teman-teman tidak boleh minder, mengapa teman-teman harus percaya diri. Dan tuliskan alasan tersebut, plus kalau bisa libatkan orang-orang tercinta di dalam alasan tersebut. Kemudian yang kedua, teman-teman harus menjaga pola pikirnya, menjaga mindsetnya agar selalu positif. Maaf, yang dimaksud pola pikir yang positif ini bukan berarti orang yang ibadahnya rajin, bukan berarti orang yang pinter. Karena banyak juga orang yang ibadahnya rajin masih suka sombong, masih suka mengumpat orang lain, masih suka ngerasani orang lain. Yang dimaksud positif yaitu kita selalu
memasukkan data-data yang positif di dalam pikiran kita. Teman-teman semua, mari stop minder, jangan minder. Mari menantang diri kita untuk bergaul dengan orang yang lebih hebat daripada kita. Mari menantang diri kita untuk bergaul dengan orang yang lebih sukses daripada kita. Kenapa? Kalau kita hanya bergaul dengan kucing, maka kita hanya akan menjadi kucing. Kalau kita mau bergaul dengan elang, maka kita pun akan menjadi seperti elang. Kita akan melalang buana kemana-mana. Kita akan menjadi hewan hebat seperti elang. Maksudnya begini teman-teman semua, kalau kita minder, kita hanya bergaul dengan orang-orang sepantaran kita, maka kita pun akan seperti mereka, kita pun tidak akan kemana-mana. Tapi kalau kita mau menantang diri kita untuk keluar dari rasa minder, untuk keluar dari zona minder, maka kita akan bertemu orang-orang yang lebih hebat daripada kita. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang lebih sukses daripada kita. Insya Allah 1, 2, atau 3 tahun ke depan, kita yang akan menyusul menjadi orang hebat. Kita yang akan menjadi orang sukses berikutnya. Mari menaikkan derajat dengan menghancurkan rasa minder dan menumbuhkan rasa percaya diri. Minder merupakan suatu bentuk ketidaksyukuran kita terhadap anugerah Tuhan. Sedangkan rasa percaya diri merupakan wujud syukur kita terhadap anugerah yang diberikan Tuhan. Sukses bukan bicara soal mampu atau tidak mampu. Sukses bukan bicara soal bakat atau tidak berbakat. Tapi sukses bicara soal mau atau tidak mau. Sekian dari saya. Selamat menjadi orang sukses, menjadi orang percaya diri, dan terus berkarya. Wal afu minkum, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.